Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kematian akan datang kepada setiap hamba yang bernyawa. Malaikat Israel akan mencabut nyawa kita ini. Hanya Allah yang tahu umur kita di dunia. Tidak akan ada manusia yang kekal di dunia. Umur yang diberikan kepada kita haruslah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah dan berbanyak melakukan amalan baik. Dunia hanya tempat sementara yang menguji kita dari hasutan setan yang terkutuk. Keimanan diuji dari berbagai sisi dan cobaan akan datang dari berbagai celah yang ada pada diri kita ini. Setelah meninggalkan dunia, sahabat beriman, semua umat manusia akan menunggu di alam kubur atau alam barzah. Di sana kita akan sendirian di tempat gelap nan sepi. Tidak ada yang bisa menolong kecuali amalan-amalan baik yang dilakukan selama hidup di dunia. Jika selama hidup di dunia kita banyak melakukan dosa, niscaya siksa kubur akan dirasa. Tetapi ada beberapa amalan yang mampu membuat kita terhindar dari pedihnya siksa kubur. Lalu apa sajakah itu? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut ingin selamat dari siksa kubur? Segera lakukan amalan ini untuk menjadi penyelamatmu. Versi dari Magenta Islam. Alam kubur merupakan tempat yang sangat menakutkan bagi siapa saja yang akan menempatinya. Siksa kubur sesungguhnya amatlah pedih. Semua manusia yang merasakan siksaan itu akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesal karena semasa hidupnya banyak melakukan dosa. Tetapi itu semua terlambat, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Hanya kita bisa berpasrah dan merasakan siksaan yang dilakukan oleh para malaikat secara terus-menerus hingga datangnya hari kiamat. Hanya amalan baik yang bisa membantu kita terhindar dari siksa kubur yang amat pedih ini. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan selama hidup di dunia. Amalan tersebut dapat membantu kita terhindar dari siksa kubur yang amat pedihnya. Lalu apa sajakah amalan yang bisa kita lakukan itu, sahabat beriman? Dan bagaimana Al-Quran dan hadis menjelaskan amalan tersebut? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah sudah pasti menjadi hal pertama yang mampu melindungi kita dari siksa kubur. Saat berada di alam kubur, malaikat Mungkar dan Nakir akan datang menghampiri setiap manusia yang ada di dalam sana. Mereka memberikan pertanyaan untuk mengetahui kadar keimanan kita terhadap Allah Ta'ala. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan adalah, siapa Tuhanmu? Tentu saja jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika orang tersebut tidak beriman, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu di alam kubur. Perintah Allah untuk menyembahnya sudah tertulis jelas dalam Al-Quran. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dengan adanya ayat tersebut sudah sangat jelas. Sebagai hambanya yang beriman, kita harus mengikuti segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. Jika kita tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka azabnya sungguhlah pedih. Bukan hanya siksa kubur yang dapat kita rasakan, namun pintu neraka akan terbuka lebar bagi golongan yang tidak beriman kepadanya. Siksaan yang kekal akan kita dapatkan di dalam sana. Kalau sudah memohon ampun dan menyesal, tidak akan ada hentinya golongan tersebut disiksa di dalamnya. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Membaca surat Al-Mulk. Amalan yang dapat menjauhkan kita dari siksa kubur adalah dengan membaca surat Al-Mulk.
Dalam membaca Al-Quran, kita akan mendapat pahala yang berlimpah. Hal ini membuat kita akan terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Selain menjauhkan godaan dari dunia, rajin membaca Al-Quran juga dapat menolong kita dari siksa kubur yang menanti kita di alam kubur nantinya. Surat Al-Mulk memiliki keistimewaan untuk menjauhkan kita dari siksa kubur. Surat ke-67 dengan jumlah 30 ayat ini sangat dianjurkan dibaca setiap harinya. Hal tersebut akan menjadi pelindung kita saat akan mendapatkan siksa kubur. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Pada suatu hari ada seseorang menghampar jubahnya di atas kuburan dan ia tidak tahu bahwa tempat itu adalah kuburan. Yang membaca surat Al-Mulk, kemudian ia mendengar suara teriakan dari kuburan itu, "Inilah yang menyelamatkan aku." Kemudian kejadian itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, surat Al-Mulk dapat menyelamatkan penghuni kubur dari azab kubur. Hadis riwayat Ibnu Abbas dan Ad-Dawa'at Ar-Rawandi. Begitu juga saat kita berziarah ke makam keluarga yang sudah tiada, maka kita dianjurkan sahabat beriman untuk membaca surat tersebut. Karena dengan membacanya, keluarga atau orang terdekat yang sudah berada di alam kubur akan terhalang dari siksa kubur yang akan menimpanya. Hal ini pun dijelaskan pada hadis, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membuat kemahku di atas kuburan dan saya tidak mengira jika tempat tersebut adalah kuburan." Kemudian ada seseorang membaca surat Tabarok atau surat Al-Mulk sampai selesai. Rasulullah SAW bersabda, dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkannya dari siksa kubur. Abu Isa At-Tirmizi. Dalam sebuah kisah juga menceritakan bahwa Rasulullah SAW sering membaca surat ini saat sebelum tidur. Oleh karena itu baiknya kita mengamalkan juga amalan yang Rasulullah lakukan selama masa hidupnya. Mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Semua yang tertulis dalam Al-Quran, sahabat beriman, merupakan pedoman kita dalam beribadah dan menjalani hidup di dunia ini. Semua ajaran sudah tertera di sana dengan sangat jelas. Imbalan dan ganjaran yang akan kita dapatkan saat melakukan perbuatan di dunia juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang melimpah. Selain itu, ketenangan hati kita juga bisa dapatkan. Mengamalkan isi Al-Quran membuat kita terhindar dari siksa kubur yang amat pedihnya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga dan Allah menjaminnya untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dari hadis tadi sudah sangat jelas bahwa orang yang mengamalkan Al-Quran bukan terhindar dari siksa kubur saja, tapi akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bacalah Al-Quran, lalu pahami isinya dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan melakukan tersebut niscaya surga akan menyambut kita di akhirat nanti. Membaca Al-Quran berlindung dari siksa kubur. Siksa kubur yang Allah berikan sangatlah menakutkan. Tidak akan ada orang yang mampu menahan sakitnya dari siksaan tersebut. Hal itu pun dilakukan terus-menerus, walau orang tersebut sudah meminta ampun atau mengakui kesalahannya. Hal itu pun hanya sia-sia belaka, karena tidak akan ada yang bisa diubah jika sudah mati. Rasulullah SAW mengetahui betapa dahsyatnya siksa kubur ini. Hal tersebut membuat ia pun khawatir kepada umatnya yang memiliki potensi merasakan hal tersebut. Untuk menjauhkan umatnya dari segala siksa kubur, Rasulullah pun memberikan wasiat doa agar selamat dari siksa kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah Dajjal yang terhapus dari rahmat Allah. Sungguh, Rasulullah SAW memperhatikan setiap kebutuhan hambanya selama hidup di dunia dan di akhirat. Luar biasa bukan sahabat beriman?
Bagaimana sahabat beriman, sudah siapkah kalian untuk merubah diri kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.